DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi atau kabupaten atau kota. DPRD disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 3 yang berbunyi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD, maka dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Peran dan fungsi DPRD sangat penting bagi negeri ini, yaitu sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tak banyak masyarakat yang tahu apa saja peran dan fungsi DPRD. Sebagai legislatif daerah, DPRD memiliki peran dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi guna mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai fungsi legislasi, DPRD mempunyai peran untuk membentuk peraturan daerah, menentukan kebijakan, dan membuat undang-undang dengan memperhatikan keinginan rakyat. Sebagai fungsi pengawasan, DPRD berperan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan sebagai fungsi anggaran, DPRD bertugas untuk membahas, menyusun, dan menetapkan APBD yang diajukan pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak. Anggota DPRD yang mempunyai kedudukan atau status di dalam masyarakat diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. DPRD Jawa Tengah terdiri dari 5 komisi, salah satu di antaranya adalah Komisi E. Tugas dan fungsi Komisi E meliputi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, kebudayaan, sosial, kesehatan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk. Komisi E DPRD Jawa Tengah periode 2019 hingga 2024 diisi oleh 23 orang dengan salah satu anggotanya adalah Ahmad Ridwan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan daerah pemilihan 13 yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Sempat duduk di Komisi C pada periode sebelumnya, Ahmad Ridwan kini fokus untuk berkontribusi dalam mengatasi tantangan regional dan meningkatkan kualitas hidup warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Kembali program Tokoh Kita hari ini menyapa Anda, dan kali ini saya berada di DPRD Jawa Tengah bertemu dengan salah satu anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Siapakah beliau ya? Bagaimana kiprahnya selama ini sebagai wakil rakyat? Kita akan langsung ngobrol dengan beliau dan langsung saya sapa Bapak Ahmad Ridwan, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Ridwan. Ya, pagi Mbak. Apa kabar Pak Ridwan? Alhamdulillah. Kayaknya capek ya Pak ya? Ya, karena ini kebetulan harus di lapangan. Oke. Jadi karena ada jadwal ya harus konsisten. Oke, jadi memang begitu ya tugasnya wakil rakyat, wajiban. Kemana-mana terus gitu ya? Kalau udah nyanggupi agenda baik di masyarakat maupun di kantor maupun di institusi stakeholder yang lain itu harus konsisten. Karena tagline kita harus disiplin kan itu. Oke. Karena disiplin itu ciri nanti awal kesuksesan. Itu. Kayaknya kan banyak gitu ya, sebagai wakil rakyat itu banyak yang harus dikerjakan, tekanan juga tinggi. Tetapi sepertinya menikmati gitu ya. Pak Ridwan udah berapa lama sih kalau boleh tahu gitu ya terjun di dunia politik atau mungkin sebagai anggota wakil rakyat gitu di Jawa Tengah?
Alhamdulillah saya belajar dari kecil itu berhubungan dengan orang, dengan manusia atau masyarakat. Dan kebetulan saya ditempat di perkuliahan bersama-sama dengan kawan-kawan aktivis. Terus kemudian jadi dewan tahun 2014. Langsung di DPRD Jawa Tengah? Langsung di DPRD Provinsi Jawa Tengah, tetapi bukannya tanpa kegagalan. Oh, oke. Jadi perjalanannya panjang ya? Iya, 2009 saya gagal. Oke, jadi gagal dulu tapi nggak kapok ya Pak ya? Nggak kapok karena itu sebuah pelajaran berharga. Bukan kegagalan tetapi keberhasilan yang tertunda. Sehingga disitulah tagline itu menjadi mindset saya agar saya merubah proses komunikasi dengan masyarakat. Sehingga alhamdulillah 2014 dipercaya, 2019 dipercaya lagi, dan insya Allah 2024 kalau memang masih dianggap layak oleh masyarakat, oleh rakyat daerah pemilihan saya, ya saya siap untuk mengemban amanah tersebut. Oke, jadi masih dipercayakan untuk kedua kalinya. Meskipun yang pertama tadi sempat keberhasilan yang tertunda dulu ya, gitu ya. Iya. Tapi dapat pelajaran penting dari situ ya Pak. Pelajaran apa itu kira-kira dari? Pelajarannya bahwa keberhasilan kita itu tidak semata kita yang berusaha. Bukan hanya kita atau saya yang berusaha, tetapi banyak orang yang ikut mengusahakan. Termasuk mengusahakan meminta sama Yang Maha Kuasa. Itu justru yang paling utama. Jadi ternyata kekuatan, ternyata apa yang kita lakukan itu belum seberapa. Kalau Yang Maha Kuasa tidak memberi ya nggak akan dikasih. Betul. Tetapi untuk mau diberi itu harus diminta. Kalau nggak diminta, mohon maaf, Yang Maha Kuasa nggak akan memberi. Kata kuncinya harus kita meminta. Minta dan tetap berusaha terus. Itu harus. Hanya minta aja nggak berusaha itu namanya orang agak kurang waras. Gitu ya. Iya. Kalau misalkan minta aja nggak berusaha kayak nggak tahu diri gitu ya. Wah, itu namanya gitu sombong. Namanya sombong. Iya, ya, sombong itu yang punya hanya Yang Maha Kuasa. Baik. Itu loh. Kalau kita ikut sama Yang Maha Kuasa itu berarti kita malah seperti Tuhan. Nggak bisa. Gitu loh. Kita harus meminta sama yang punya Tuhan, kita minta, kita harus berusaha di lapangan. Udah hasilnya Yang Maha Kuasa. Oke, baik. Nah ini kan dari 2009, kemudian 2014 alhamdulillah dipercaya, mengulang lagi di 2019 dan insya Allah ini akan lagi. Berarti ini kan sudah cukup panjang, apalagi dimulai dari aktivis waktu kuliah gitu ya Pak. Iya. Berarti memang sudah tertarik dari dulunya itu seperti itu. Apa sih yang membuat Pak Ridwan tertarik gitu di bidang politik ini? Iya, karena dulu kami anak orang pinggiran ya, anak orang miskin. Kayak lagu ya Pak ya? Ya memang orang saya terus terang anak orang miskin, pinggiran. Sehingga harapan saya itu bisa ketemu sama orang-orang kaya, orang-orang sukses. Sehingga saya harus bergaul, harus berhubungan dengan beliau-beliau. Sehingga dari situlah saya tertempa akan betapa nikmatnya punya saudara, punya teman, punya kenalan. Sehingga itu berlanjut, saya menjadi aktivis di masyarakat, lingkungan, berlanjut menjadi aktivis di sekolahan saya, berlanjut di aktivis di kampus. Di kampus pun saya harus berusaha bagaimana, karena saya bukan anaknya siapa-siapa, tetapi saya yakin bahwa orang tua saya itu punya harapan anaknya sukses. Sehingga alhamdulillah berkat doa, restu dan doa orang tua saya bisa ada di sini, bisa mengabdi sama negara, sama masyarakat, khususnya konstituen saya di Dapil 13. Gitu. Oke, Pak, itu kan perjalanan yang panjang itu, tapi kalau dari Pak Ridwan sendiri apa sih sebenarnya yang paling menempa gitu, paling menempa kemudian jadi seorang Pak Ridwan yang nggak menyerah gitu kan dengan misalkan kegagalan yang tadi dialami dan kemudian sampai berada pada posisi ini. Yang menempa saya adalah ada sosok orang yang bisa sukses,
dan sama-sama dilahirkan dengan kodrat yang sama dari perempuan hebat, dari wanita hebat, dari ibu hebat. Kenapa beliau bisa, saya nggak bisa? Sehingga disitulah tekad kami untuk pergi ke Semarang, kuliah di salah satu perguruan tinggi, kalau boleh saya sebut di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sana saya menempa untuk survive, bagaimana saya mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, dan juga bisa membiayai diri saya untuk bisa hidup dan untuk bisa tetap survive kuliah. Oh, jadi kuliah itu udah biaya sendiri tuh? Udah biaya sendiri. Luar biasa. Pagi habis subuh terus berangkat ke Pasar Johar itu. Ngapain Mbak ke Pasar Johar? Nah, saya kan jualan nasi di kampus. Saya jualan nasi, bagaimana saya harus membiayai diri saya, harus membiayai kuliah saya. Ya karena saya tadi di awal bilang, saya bukan dari siapa-siapa kan itu loh. Saya harus survive karena siapa lagi yang akan merubah saya kalau bukan saya sendiri kan. Dan alhamdulillah saya S1, S2 saya itu di Unisula, dan S3 saya kebetulan terlantar karena kebanyakan kesibukan. Banyak kesibukan Mbak, jadi terlantar. Tapi masih proses kan, ada Ya, progres lah ya. Insya Allah kan itu loh. Jadi saya terima kasih ditempa oleh dengan keadaan itu, sehingga saya harus betul-betul, saya harus bisa membuktikan bahwa saya sekalipun, mohon maaf, orang pinggiran, anaknya orang yang tidak mampu, tetapi insya Allah saya akan memberikan kebanggaan terhadap orang tua saya yang telah berusaha siang malam. Dan saya masih ingat ketika waktu kecil itu, bagaimana orang tua saya itu mencarikan nafkah untuk anak-anaknya. Dan saya harus balas bahwa orang tua saya itu benar, bahwa orang tua saya itu luar biasa, dan saya harus balas itu. Dan alhamdulillah telah menjadi diijabahi Gusti Allah, dan itu menjadi kebanggaan bagi keluarga saya minimal. Nggak menyombongkan diri, minimal keluarga saya. Gitu. Tapi saya yakin bahwa apa yang dicapai Pak Ridwan sekarang ini juga tentu sudah menginspirasi banyak orang gitu, atau juga sudah berdampak gitu untuk orang-orang di sekitar Pak Ridwan. Nah, kalau Pak Ridwan sudah berdampak atau sudah menginspirasi, nah yang menginspirasi Pak Ridwan siapa nih Pak? Tokoh lah atau siapa gitu yang menjadikan Pak Ridwan seperti ini? Terus terang, saya dulu mengidolakan sosok pinter dan cerdas dan luar biasa itu Yusril Iza Mahendra dulu itu. Terus yang kedua kalinya sosok perempuan hebat, yaitu ibunda saya Megawati Soekarno Putri, itu menginspirasi karena betapa luar biasanya beliau memperjuangkan hak dari bangsa ini agar, mohon maaf, tidak tertekan, tidak ditekan oleh dari pihak manapun. Saya kira itu luar biasa, dua sosok itu, yang satu cerdas, yang satu beliau Masya Allah luar biasa perjuangannya gitu. Jadi memang ada tokoh-tokoh yang menginspirasi. Nah, kalau Pak Ridwan sendiri karena juga pasti sudah menginspirasi banyak orang, kemudian kiprahnya, dampaknya ke masyarakat seperti apa, khususnya di Komisi E, nanti kita akan lanjutkan ya. Kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita. Ya, masih bersama tokoh kita, Bapak Ahmad Ridwan, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Jadi tadi kita sudah kulik nih, sejarah lah ya, sejarah masa lalu, bagaimana dulu Pak Ridwan ini kiprahnya di politik berawal dari aktivis juga waktu kuliah gitu, perjuangannya bukan hal yang mudah gitu ya Pak ya. Itu. Jadi itu modal Pak Ridwan saat ini untuk jadi anggota Komisi E dengan pengalaman yang banyak yang nggak enaknya, perjuangannya ini yang kemudian jadi ketika jadi wakil rakyat ini juga tentu saja memikirkan banyak orang yang mungkin nasibnya belum atau mungkin hampir sama dengan waktu Pak Ridwan dulu gitu. Iya, jadi itulah saya awal dari menentukan pilihan Komisi C yang pertama, periode pertama. Periode pertama. Di situ bagaimana saya harus menggali pendapatan, menaikkan pendapatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PAD-nya. Jadi 5 tahun saya bergelut bagaimana PAD ini harus naik. Karena apa? Untuk mensejahterakan rakyat Jawa Tengah. Setelah itu saya di tahun 2019 saya harus ke Komisi E.
Saya ingin tahu bagaimana kesejahteraan rakyat, bagaimana nasib para masyarakat, yang mana masyarakat ini saya tahu ada yang kalangan yang mampu dan tidak mampu. Disitulah saya berpikir bahwa saya harus berkiprah di dua sisi itu. Bagaimana menaikkan pendapatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar bisa mensejahterakan masyarakat. Kemudian di komisi yang selanjutnya, di komisi E, bagaimana saya harus berbuat sesuatu terhadap pendapatan yang ada, APBD yang ada untuk masyarakat. Sehingga saat ini saya di komisi E. Oke, Itu inspirasi saya. Oke, jadi di awalnya dulu di komisi C dulu. Komisi C dulu. Komisi C dulu. Nah, di komisi C dulu itu perjuangannya seperti apa yang mungkin jadi concern Bapak kan memang untuk meningkatkan PAD untuk kesejahteraan. Nah, kemudian di komisi E sendiri sekarang ini seperti apa? Komisi C saya berkomitmen menaikkan pendapatan bersama Bapak Gubernur, sehingga BUMD ini harus menaikkan pendapatan. Kemudian harus meningkatkan pajak kendaraan bermotor dan mengurangi piutang kendaraan bermotor. Dalam hal ini adalah pajaknya yang terhutang. Disitulah kami melakukan terobosan-terobosan, yaitu mohon maaf, di pemerintah kabupaten atau pemerintah itu banyak motor-motornya atau kendaraan bermotornya ini nggak terpajakan. Mentang-mentang udah plat merah kan itu. Nah, disitulah kami terobos. Gitu. Nah, terus kemudian kami menginisiasi pendapatan untuk para pekerja-pekerja pabrik ataupun perusahaan itu, karena pajak ini harus mudah, jangan dipersulit. Sehingga petugas pajaknya yang datang di saat mohon maaf tanggal gajian. Kenapa? Karena persoalan yang sangat bisa dihindarkan adalah pajak. Karena apa? Uang untuk mencukupi kebutuhan yang lain ketika nggak cukup, ya pajaknya nanti saja kan itu. Tapi jadi kalau harus pas diutamakan dulu. Iya. Gitu ya. Tapi ketika pas nyuwun sewu bayaran atau apa, ini sudah didatangi, udah komunikasi sama pihak perusahaan atau pihak usaha, nah nanti bisa langsung bayar. Itulah kenaikan yang sangat luar biasa. Oke, jadi waktu itu hasilnya dari dorongan ini, kemudian kebijakan-kebijakan yang muncul memang menaikkan PAD. Menaikkan PAD, betul sekali, gitu loh. Kemudian yang terhutang itu ya ada samsat keliling kan itu loh. Kemudian ada masih banyak lagi yang door to door, banyak sekali. Itu masa 5 tahun yang lalu kan itu loh. Sehingga ada pendapatan dan kita bagaimana pengimplementasian terhadap belanja ke masyarakat. Sehingga ketika saya terjun di masyarakat, yang kita lihat adalah banyak sekali, mohon maaf, ketimpangan. Banyak guru-guru, pendidik yang mohon maaf masih ada yang menerima gaji. Kalau dibilang gaji nggak mau. Terus pokoknya uang sabun Pak berapa? Ada yang 150, yang 200. Itu 1 bulan. Ada yang 300.000. Ini enggak, bahasa saya enggak manusiawi kan itu loh. Betul. Guru apalagi ya. Iya, kan itu loh. Ini terutama guru anak usia dini kan itu loh. Ini bukan tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi kalau kita melihat keadaan seperti itu, harus kita ada empati yang harus kita lakukan. Terus kemudian guru ngaji, mohon maaf kan itu loh. Guru agama itu mengajarkan fondasi keagamaan, tetapi perhatian kurang. Akhirnya kita berembuk sama Pak Gubernur, udahlah, ndak ada hilangnya apa yang kita lakukan. Hilangnya memang ini anggaran ke sana, tapi yang Maha Kuasa mencatat kita mempunyai kebijakan yang baik. Akhirnya jatuhlah itu bisa diakomodir oleh pemerintah provinsi. Ini rasa yang tidak bisa dibohongi, gitu. Rasa yang tidak bisa dibohongi, gitu. Sehingga kemudian memberikan pemahaman bahwa masih banyak sekolah-sekolah swasta yang di bawah pemerintah provinsi, dalam hal ini adalah SMA yang swasta. Ini mohon maaf yang masih kebingungan sumber pendanaan. Ini harus kita perjuangkan bersama kawan-kawan itu, Bosda.
Di luar bos yang dari pemerintah. Iya, artinya kan kalau kita itu kalau sekolah SMA, SMK negeri ini kan SLB ini kan tanggung jawab kita. Iya. Tetapi yang swasta ini kan kasihan. Itu kita perjuangkan berdasarkan akreditasi A, B, C dan seterusnya kan itu. Ini ternyata waduh mengilhami. Belum lagi yang tentang kesehatan. Itu bagaimana banyak masyarakat mohon maaf yang belum tercover kartu Indonesia Sehat, BPJS lah biasanya kan itu loh. Kan kita pakainya semua kan itu BPJS. Karena pada waktu itu aku merasakan ketika anak saya ketika jatuh sakit dan anggota dewan pun mohon maaf gitu loh. Asuransinya ya harus BPJS. Nggak bisa asuransi kemudian buat sendiri apa itu yang mohon maaf tanda petik yang swasta itu yang tinggi-tinggi. Akhirnya pada waktu itu kita harus bermain dengan BPJS, tetapi bagaimana ya kesehatan kan itu loh. Ya kita pada waktu itu karena transisi belum punya BPJS belum dibuatkan. Wah, itu ngeri. Kita sampai 18 hari sama anak saya itu berjuang untuk hidup tanpa asuransi. Tanpa asuransi. Berasa banget, masya Allah itu sampai ratusan juta kan itu loh. Bagaimana kalau yang nggak punya kan itu? Ini rasanya masya Allah kan itu loh. Belum lagi yang rumah-rumahnya itu masih reot kan itu loh. Ini ingin mendapatkan subsidi untuk rumahnya bisa layak kan itu loh. Ini masih banyak sekali. Itu belum bagian lagi dari concern komisi memang ya. Belum lagi rumah yang mohon maaf jambannya nggak punya kan itu loh. Ini juga masih ada, ini harus kita perjuangkan. Belum lagi kelayakan makan yang dimakan kesehariannya. Ini masih banyak yang harus kita edukasi biar masyarakat mohon maaf itu tidak menggantungkan tetapi bagaimana bisa survive dan survival untuk hidup. Jadi jangan menunggu akan mohon maaf diuluri tangan atau menunggu akan diupayakan oleh pemerintah. Tapi yang paling penting adalah diedukasi bagaimana masyarakat ini bisa keluar dari lubuk hati paling dalam, saya harus berubah, saya harus bisa menciptakan bagaimana peluang agar hidup kami ini bisa berubah. Ini yang perlu, edukasi. Bukan hanya kita beri, mungkin mohon maaf ada itu bansos dari pusat, betul. Ada PKH, ada macam-macam itu tidak. Tapi edukasi, pola pikir harus kita bariskan agar apa? Masyarakat ini mohon maaf bisa bersama-sama dengan pemerintah keluar dari zona itu. Oke, nah itu yang terakhir itu edukasi tentang bagaimana pola pikir masyarakat dan sebagainya itu kemudian terwujud dalam sudah diupayakan ke situ untuk mendorong pemerintah atau seperti apa? Itulah ketika kami ada posisi reses, posisi kundapil, kemudian posisi kegiatan sosialisasi lainnya, ini kita berikan sebuah pemahaman terhadap masyarakat, dan ini tidak mudah. Kita 5 tahun bisa 0,01% ikut itu udah luar biasa. Itu. Jadi memang mohon maaf, artinya memang butuh perjuangan. Tapi ini merupakan ibadah yang harus dilakukan sehingga ini dulu yang pernah aku rasakan kan itu loh. Ini harus masyarakat harus bisa bangkit. Gitu. Kalau ini nggak diedukasi, mohon maaf, ini apakah seperti ini terus? Mohon maaf. Masa kita negara yang sebesar ini nanti ada antrian di kantor pos, ada antrian. Masih loh Pak sekarang. Lah iya, ini kan saya bicara gitu. Kadang rasa-rasanya itu, ya Allah, berarti mohon maaf, mau nggak mau dikata orang yang mohon maaf yang tidak antri situ, kayak wong tidak mampu, orang miskin pada ngantri. Ini mau nggak mau loh, bukannya hanya kita itu ya termasuk, kita saudara. Apakah kau harus begitu? Kan enggak. Kita kalau melihat itu ya ngantri, bar subuh udah ngantri. Iya. Berdiri gitu. Sampai 4 jam gitu ya. Saya kadang tuh, iya. Negara apa kayak gini ya kan tuh. Mestinya enggak. Jangan. Timpangnya itu tadi yang katanya. Ini harus kita selesaikan. Apa? Harus kita edukasi. Karena apa? Yang namanya bantuan mohon maaf, tidak miskin, tidak kaya, itu mesti seneng, mesti mau.
udahlah. Tetapi ketika giliran diputus, pada nggak mau. Ya kan? Nah itu, tadi berarti memang sampai sekarang ini masih progres untuk edukasi ini terus menerus gitu ya. Harus. Tantangannya banyak ya di bidang, Masya Allah, bidang yang dibawahi komisi ini. Tantangannya apa, kendalanya apa, nanti boleh dicurhatkan lagi. Nih, Pak. Oke, kita akan break Siap. terlebih dahulu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita. Oke, makin menarik saja obrolan dengan Pak Ahmad Ridwan ini, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Jadi kalau ngobrol ini di belakang layarnya ini seru sekali loh. Karena banyak pengalaman dari Pak Ridwan ini yang memang bisa kita kulik, dan tentu saja kiprahnya di Komisi E gitu. Banyak kendalanya juga ya Pak ya, banyak persoalan-persoalan yang dihadapi gitu ya. Jadi anggota Dewan ini kan semua orang, apalagi masyarakat Jawa Tengah kan apa-apa pokoknya ngadunya sama Pak Dewan gitu kan. Mau persoalan apa aja ngadunya sama Pak Dewan gitu. Waduh. Kan. Kalau berbicara itu malah tambah serem lagi gitu. Gimana seremnya? Lah kok nggak serem, Mbak? Bayangkan itu, orang ngandung mau lahiran larinya ke Pak Dewan itu. Lah, kok saya gitu. Saya suruh ikut untuk membawa ke rumah sakit untuk lahiran itu. Saya dalam hati, perasaan istri saya di rumah kan tuh. Seperti itu. Terus kadang ada anaknya sekolah yang belum bayar SPP ya ke kita. Ya udah, ya inilah problematika. Belum lagi yang mau berobat nggak punya BPJS. Ini harus mengkomunikasikan sama dinas sosial. Dinas sosial nanti merekomendasikan. Belum lagi, mohon maaf, yang ada bencana kan itu. Belum lagi yang belum dapat pekerjaan. Kita kan di komisi kan tentang kesra. Ada ketenaga kerjaan, ada kebencanaan, ada kesehatan, ada pendidikan. Komplit loh Pak, Komplit di sana. tempat menampungnya persoalan-persoalan ya. Iya, memang terserang gitu loh. Jadi ya kita memang betul-betul akhirnya pelajaran yang banyak yang ada di komisi ini yang menjadikan ilmu hidup. Ilmu hidup, inilah hidup. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Ada yang bisa makan dan ada yang kurang bisa makan. Dan ini mohon maaf harus diurusi. Kalau nggak diurusi, kita dosa. Kita dosa. Karena memang amanatnya begitu. Loh, amanatnya gitu. Gitu loh. Sehingga belum lagi dari sektor dalam sendiri, yaitu misalkan rumah sakit harus menyediakan ruang kamar-kamar untuk rumah sakit untuk pasien ini yang standarnya sudah ditentukan dan kemudian tidak boleh menolak pasien. Ini ada pengalaman unik Mbak gitu di Muardi Solo kan gitu loh. Itu pasien tuh sampai di IGD di darurat itu banyak sekali kan itu loh. Dikarenakan apa? Dikarenakan saking kepercayaan masyarakat tinggi, apakah atau mohon maaf, saking banyak yang punya BPJS kemudian sedikit-sedikit katakanlah kena pisau aja, miris berambang kena pisau dibawa ke rumah sakit kan itu loh. Karena apa? Mohon maaf ya, ini masyarakat desa, mohon maaf ya. Itu ngalap berkah, tonggo-tonggo ini nanti pada datang kan itu. ada kayak gitu juga gitu. Jadi macam-macam cerita kan itu loh. Mbah, kok di sini kenapa gitu? Ini Pak tangannya kena pisau kan itu loh. Oh, nganu nggih, jeru nggih, dalem nggih. Ya tadi udah diurusi Pak dokter kan itu loh. Ya jadi sakitnya ini udah belet gitu. Iya. Tapi yang terpenting kan tetangganya pada datang kan itu. Gitu ya. Padahal mungkin itu jadi sifatnya darurat ya, di IGD juga langsung. Yang penting kan gratis nggak bayar, Mbak. Iya. Yang penting gratis nggak bayar, di sana enak. Orang desa itu ketika dilayani, dikasih makan, tepat waktu pagi, siang, sore, mau. Itu bisa bikin cepet sembuh soalnya, Pak. Ada yang kayak gitu. Terus belum lagi nyuwun sewu pasien, Pak, kenapa belum ke kamar? Katanya masih menunggu berapa hari? Masih 3 hari gitu. Jadi nunggunya masih di. Iya gitu. Padahal kita sudah berembuk sama pihak manajemen. Pak, gimana kalau pasien itu jangan sampai berjubel kayak gitu? Bagaimana kita upayakan? Ayo
udah gini kita gilir. Pasien ini harus tahu jam berapa datangnya, sehingga tidak jubel kayak gitu. Oke, udah kita buat. Ya masih aja datangnya, padahal nanti Pak atau Bu itu jatah Ibu atau Bapak jam 11 siang. Ya datang pagi. Yang sore juga gitu, datangnya jam 5 gitu toh, mestinya datangnya jam 1, jam 2 udah datang. Akhirnya kan jumbel. Saya pikir kita berembuk itu komisi E sama pihak direktur itu udah bagus. Kita layani seperti itu agar apa? Agar tidak sesek. Sampai obat dalam radius berapa kilo kita kirim, gitu loh. Untuk agar tidak terjadi kejumbulan. Kenapa? Ya mohon maaf. Ya karena parkiran kita juga kurang, ruangan kita juga mohon maaf terbatas, gitu loh. Kita mau bangun tanahnya sudah nggak ada, gitu loh. Ini kalau tanah itu ada yang milik pemerintah itu bisa kita buat untuk rumah sakit, untuk memperluasan, itu insya Allah bisa mengatasi masalah, gitu loh. Tapi sekali lagi lah, untuk mensinkronkan sebuah pemikiran ini ya butuh waktu ternyata, gitu loh. Apalagi 5 tahun kemarin ini masih terus. Kok 5 tahun? Saya dulu pas di Komisi C sudah mengupayakan, Mbak. Sampai sekarang di Komisi Belanja, di Komisi E, urung hasil. Belum hasil. Iya, saya itu. Terus belum lagi mohon maaf yang di Tugu, Rumah Sakit Tugu ini kan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya, betul. Itu juga gitu. Dulu problematika parkiran, akhirnya parkiran kita naikkan. Ya ternyata kalau naik ternyata kebetulan sempit. Nah itu banyak komplain, wah Pak mobilnya nyanggrok kan itu, ya sudahlah. Parkirnya sulit ya, Sulit. khusus driver berpengalaman. Jadi problematika di lapangan Masya Allah gitu loh. Belum lagi mohon maaf, data kemiskinan kita ini masih masih carut marut, terus terang. Data DTKS kita itu update-nya kurang sigap. Sehingga kita di pemerintah Provinsi Jawa Tengah kita buat yang namanya data Jateng Sejahtera. Itu data orang-orang kurang mampu, tetapi yang notabene-nya kita harus sigap, nomenklaturnya kita harus miliki sendiri. Sehingga mohon maaf ini juga repot lagi Mbak, repotnya ketika datang tahun ajaran baru, wah ini juga pusing lagi, zonasi. Iya. Kalau nggak zonasi nanti yang punya SKTM, surat keterangan tidak mampu. Ini banyak sekali problematika di sana, gitu. Jadi persoalan-persoalan yang di bawahnya di bidang Komisi E ini kayak tadi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Ini kan tadi ini baru persoalan sedikit lah ya yang diungkap sama Pak Ridwan, itu pasti di belakangnya masih banyak sekali itu persoalan-persoalan. Nah, kaitannya dengan kemudian tugas dan fungsi Komisi E sendiri gitu ya, atau juga anggota Dewan gitu, DPRD, mulai dari penganggarannya, pengawasan dan juga pembuatan peraturannya, itu apa yang secara real gitu kemudian sekarang ini diupayakan dan dihasilkan? Ya, kita mengupayakan tentang kesejahteraan rakyat kan itu loh, sehingga rakyat ini bisa kebutuhan dasarnya ini bisa terpenuhi kan itu loh, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana atau perekonomian kan itu loh. Ini kan kebutuhan dasar ini harus kita utamakan gitu loh. Pendidikan tadi sudah saya banyak ngobrol. Sekarang zonasi Mbak, banyak kecamatan kita ini kan ada 574 kecamatan. Sekarang SMA kita atau SMK kita negeri, apakah sudah ada per kecamatan? Kan belum semuanya. Ya, masih banyak yang belum ada. Bayangkan ketika zonasi, yang kecamatannya di sebelah, apakah itu jaraknya itu apakah Nyun Sewu dapat? Nggak mungkin dapat sekolah negeri kan itu loh. Mesti kalah sama yang di lingkungan kecamatan di situ. Mau jalur akademik ataupun prestasi, ya kalau anaknya berprestasi, kalau kurang kan kasihan. Lagi-lagi anaknya kurang mampu sisan. Kan kasihan sekali gitu loh. Inilah misi kita, bagaimana
kita nanti menyelesaikan tiap kecamatan harus ada kita punya SMA atau SMK negeri. Di samping juga kita punya semi boarding school. Ini di dalam rangka untuk menampung anak-anak nyun sewu tanda petik pinter tapi anak kurang mampu. Itu sudah kita sediakan di tiap ex-karisidenan itu kita ada. Jadi anak ini kita didik, kita nginep di sana. Dan ini sudah jalan ya? Sudah jalan, alhamdulillah. Dan ini menjadi pilot project yang bagus. Saya kira kita harus hadir, negara harus hadir. Tidak bisa cuek kan itu loh. Termasuk itu tadi menyediakan sarana prasarana pendidikan di tiap kecamatan. Bidang kesehatan, bayangkan masih ada jamban di atas sungai, kan gitu loh. Di Jawa Tengah ya Pak? Ada ini gitu loh. Tapi kalau ditanya sudah terbebas. Tapi ketika kita pas nyun sewu kunjungan lapangan gitu, loh itu apa lah ternyata jamban gitu loh. Ada lagi jambannya di rumah, tapi peralaunya panjang sampai sungai. Oke. Jadi sama saja, tidak pakai septic tank, tetapi peralaunya itu ke saluran. Ya ada ya kayak gitu. Masih ada lah. Ya butuh edukasi. Intinya butuh edukasi. Belum lagi sarana prasarana yang lain. Itu tadi anak-anak usia dini itu, guru-gurunya nyun sewu tanda petik tidak layak lah. Dari dana DAK pusat itu cuma 1 tahun 600.000 untuk pendidik itu yang sarjananya sarjana PAUD. Bayangkan. Kalau yang non formal malah nggak dapat apa-apa, apalagi SMA nggak dapat. Sarana prasarana DAK-nya, mohon maaf, mas, nggak mentolong kan itu loh. Nah ini butuh sebuah sense of nice, sense of crisis maupun sense of belonging, rasa memiliki, peka terhadap keadaan seperti ini, dan mohon maaf, peka terhadap kebutuhan. Guru ini juga manusia, butuh menghidupi anaknya, rumah tangganya, keluarganya kan itu. Jadi masih banyak persoalan yang harus kita selesaikan sebelum Indonesia emas. Oke, itu jadi tantangan kita semua ya Pak ya. Ini termasuk juga nih sebagai anggota Dewan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Pak Ridwan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Oke, baik pemirsa, kita masih bersama dalam tokoh kita dan masih bersama dengan Pak Ahmad Ridwan, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Pak Ahmad Ridwan ini berbagi pengalaman yang luar biasa gitu sebagai anggota Komisi E. Keluh kesahnya banyak, upayanya banyak, perjuangannya juga banyak yang sudah dilakukan gitu ya Pak ya. Ini sebagai pesan juga gitu ke masyarakat gitu Pak, karena memang masih banyak nih persoalan-persoalan kita. Pelibatan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau juga dengan anggota dewan lah atau pemerintah juga? Ya karena kita tahu permasalahan itu kan ketika kita itu mau turun di lapangan, mau terjun di lapangan, sehingga menghasilkan masukan-masukan yang banyak dan realitas lapangan yang perlu untuk diselesaikan ataupun mohon maaf diupayakan untuk selesai permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga kami berharap bersama dengan masyarakat agar tidak bisa menyandarkan persoalan ini selesai dari pemerintah atau dari anggota dewan. Harus bersama-sama bergotong royong. Kalau ini bisa bergotong royong antar masyarakat sama pemerintah dalam artian ayo saling mengerti, ayo saling tahu akan kebutuhan, dan ayo rasa saling memiliki bahwa bangsa Indonesia atau masyarakat Jawa Tengah ini itu miliknya bersama, bukan hanya milik sosok seorang gubernur saja atau sosok seorang anggota dewan saja, tetapi juga milik masyarakat. Kita bergotong royong bersama agar apa? Agar keluar dari zona mohon maaf yang tadi yang kurang pas. Misalkan masyarakat juga harus gemar bersurvival, manfaatkan lingkungan yang ada untuk menambah
tambah-tambah kebutuhan. Ketika lombok atau cabai penyumbang inflasi, ayo masyarakat, mari kita tanam cabai. Ini simpel saja itu dari itu. Ketika sekarang harus kembali ke natural, ayo lingkungan kita tanami waloh atau terong ataupun sebangsa sayur-sayuran yang lainnya. Atau mungkin harus butuh karbohidrat, ayo lingkungan kita tanami lele. Buatlah ningu ayam, nah kan itu ayam Jawa atau apa itu. Ketika ada turahan nasi atau apa tadi, jadi ada semacam upaya. Kalau tidak ada tambahan-tambahan seperti itu, ya mohon maaf, betapa kuatnya pemerintah finansialnya sekalipun tidak mampu menjangkau karena negara kita ini ratusan juta. Untuk Jawa Tengah aja sudah hampir 40 juta kan gitu loh. Sudah 20%-nya lah ya, sehingga ini harus bersama-sama. Karena anggaran kita aja baru sekitar 28 triliun untuk APBD kita. Kita masih jauh sama DKI. DKI kan sudah 80-an triliun. Kita kan 28 triliun gitu loh. Untuk menjangkau persoalan-persoalan di lapangan ini butuh sebuah gotong royong gitu loh. Nggak bisa jalan sendiri gitu. Nggak bisa. Untuk membariskan pemikiran ini harus bersama-sama gitu loh. Dan ini butuh waktu untuk sampai tahun berapa itu? 45 ya. Yang katanya Indonesia emas itu. Ya, itu masih butuh waktu itu. Itu masih dibutuhkan, nggak ada antrian di kantor pos, nggak ada antrian di bank. Untuk apa itu? Nggak ada antrian di sembako, di kecamatan, nggak ada antrian di kelurahan atau kantor desa. Itu untuk menuju 45. Karena untuk menuju tahun emas itu kan segalanya kan itu loh. Artinya ini harus butuh gotong royong bersama. Yang kedua kalinya bahwa kesadaran untuk menjadi layak, kesadaran untuk menjadi baik ini jangan kalau diingatkan, tetapi harus belajar mengingat bahwa aku belum layak, berarti harus melayakkan diri. Itu kalau nggak di pembangunan mentalnya ya berarti yang harus dikuatkan. Ya karena kita tahu, karena kita terjajah 350 tahun, Mbak. Ini untuk kembali kepada jati diri yang sesungguhnya ini masih butuh waktu. Kita merdeka baru berapa tahun, belum ada 1 abad kan gitu loh. Masih pemikiran-pemikirannya masih pemikiran yang ya sedikit-sedikit masih terkooptasi lah gitu. Belum lagi generasi muda kita kan gitu loh. Generasi muda kita ini masih banyak yang percaya 100% informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya kan gitu loh. Ini juga sesuatu yang membantu kita dan juga sesuatu yang menyesatkan kan gitu loh. Sekarang buktinya apa? Anak kita sekarang itu lebih percaya sama medsos, ya? Ini gitu loh. Bukan hanya yang sudah bisa pencet-pencet, Mbak, atau huruf kan gitu loh. Anak kita yang masih nangis aja gitu. Yang dulunya itu biasa dikasih di ember, dikasih air udah diam. Sekarang kalau belum diam. Gitu ya. Jadi ini itu bisa menyesatkan dan juga bisa membantu kita. Maka dari itu generasi muda ya harus paham bahwa ayo jangan keli atau ngelantur atau tergelincir oleh informasi-informasi yang ini bisa menyesatkan kita gitu. Belum lagi persoalan, mohon maaf, sejak dulu sampai sekarang nggak selesai masalah psikotropika atau narkoba. Ini kan malah makin aja gitu ada makin sampai ke pelosok-pelosok desa. Ini kan mengkhawatirkan, sehingga ini juga termasuk bangsa Komisi E juga. Di Komisi E juga. Iya, sehingga apapun bagaimanapun, ayo generasi muda bersama-sama. Negara ini bukan milik seorang presiden atau milik seorang gubernur atau bupati atau DPR saja, tetapi ini milik bersama. Harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, kita isi dengan sebaik-baiknya, dan marilah kita bersama-sama untuk yang terbaik bagi bangsa kita. Baik, nah ini terakhir nih Pak Ridwan, ini kan memang masa-masa di musim-musim menjelang pemilu gitu dan lain sebagainya. Ini banyak anak muda yang saat ini juga mungkin masih agak skeptis gitu dengan
dengan politik, dengan dunia-dunia seperti ini. Padahal keterlibatan mereka itu secara positif sangat dibutuhkan gitu. Nah ini bagaimana pesan Pak Ridwan sendiri untuk masyarakat lah khususnya anak muda? Ya, memang masyarakat atau anak muda khususnya sekarang harus betul-betul bisa ikut berpartisipasi. Artinya partisipasi itu dalam menganalis calon-calon pemimpin kita. Jangan asal gara-gara karena ajakan dari yang orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi harus betul-betul tahu, sumbernya langsung tahu. Ya. Maka ikutilah ketika ada sosialisasi, ikutilah ketika ada informasi dan ditabayunkan ataupun diklarifikasikan ketika informasi itu masih belum jelas sumbernya. Karena apa? Karena itu sangat mempengaruhi sangat sekali terhadap calon-calon pemimpin kita, khususnya generasi muda. Kalau generasi muda ini enggak memfilter dan cenderung hanya mohon maaf ikut-ikutan saja tetapi ternyata salah, nah ini bisa kita repot 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan atau akan selanjutnya. Sehingga pemimpin-pemimpin yang diharapkan untuk bisa menduduki posisi-posisi penting di negara ini betul-betul pemimpin yang kualitasnya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan baik secara profesional, baik secara moral maupun secara etik. Ini betul-betul harus diperhatikan dan generasi muda ini harus betul-betul bisa memahami itu. Saya kira bisa. Ya. Orang ya, Indonesia, masyarakat Indonesia baik yang muda maupun yang senior, yang tua, ini sekarang sudah pinter. Sehingga saking pinternya ini kadang itu membingungkan gitu loh. Membingungkan gitu loh. Tetapi endingnya aku yakin endingnya pinter dalam bagaimana memilih pemimpin di negeri ini. Baik itu di pusat, di daerah. Ini saya yakin generasi muda mampu dan bisa memfilter apa yang harus dilakukan dan yang terbaik bagi negara kita atau daerah kita. Oke, baik itu dia. Jadi tetap optimis ya Pak ya, tetap Harus optimis dengan apapun persoalan yang masih banyak sekali gitu ya. Tetapi semuanya harus bekerja bersama-sama bergotong royong karena tidak bisa hanya satu pihak saja untuk menghasilkan sesuatu atau menuju tujuan kita bersama gitu. Betul, ya Pak Ridwan ya. Terima kasih banyak Pak Ridwan, waktunya sama-sama. Luar biasa, ilmu yang luar biasa. Kalau tadi Pak Ridwan ada tokoh-tokoh yang menginspirasi, hari ini Pak Ridwan menginspirasi kita semua. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu Pak Ridwan dan selamat melanjutkan aktivitas. Baik, ya baik pemirsa, terima kasih juga atas perhatian Anda selama kurang lebih 1 jam bersama kami dalam program Tokoh Kita. Saya Septulandari pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.